Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan kembali, nama saya Ferdan Irwan Prihandoko dengan nama pokok mahasiswa 22060413454 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Teknik Perkapalan. Kali ini saya akan sedikit bahas menjelaskan dari perhitungan eh, tugas besar di mata kuliah permesinan kapal terkait bearing. Maka untuk mempersingkat waktu saya akan share screen. Oke, baik, di sini terlihat. Saya akan presentase. Oke. Oke, baiklah. Mari kita masuk ke PowerPoint yang sudah saya siapkan, di mana perhitungan pemilihan bearing di tugas besar permesingan kapal. Nah, jauh sebelum langkah, mari kita lihat spesifikasi atau langkah dasar dari gambar poin yang ingin saya sampaikan, di mana tentunya akan menghasilkan THP atau tingkat efisien yang diinginkan. Dimulai dari engine. Di sini engine saya dari teori merancang kapal 1, kemudian reduction gear, bearing yang nantinya kita cari untuk bisa next ke skull stroke dan screw itu masuk ke tahap nantinya. Nah, tapi fokus kali ini mencari bearing yang mendapat atau spek bearing yang cocok di mesin kapal saya, yaitu passenger ship. Sebelum jauh melangkah, mari kita deskripsikan dulu apa itu bearing. Nah, bearing adalah komponen mesin yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara dua bagian yang bergerak satu sama lain. Bearing memungkinkan pergerakan halus dan mendukung beban radial atau aksial, bahkan kombinasi keduanya. Mereka sangat penting dalam berbagai aplikasi mekanik karena membantu memastikan kelancaran dan efisiensi operasi. Nah, jauh perlu diketahui juga bahwa bearing itu banyak jenisnya, teman-teman, mulai dari rolling, sliding dan sebagainya, yang tentunya fungsinya pun berbeda-beda, mulai dari lingkaran di dalamnya, diameternya itu juga mempengaruhi gaya gesek dan akan menimbulkan akan menahan gaya-gaya yang beban radial itu atau aksial itu. Next, objektif atau tugas yang ingin saya sampaikan di sini adalah menemukan diameter shaft engine gearbox dan diameter shaft gearbox bearing. Kemudian menentukan diameter gear dan pinion. Kemudian yang terakhir adalah menentukan bearing itu sendiri. Nah, di sini yang sudah sempat saya sampaikan bahwa ada ball bearing, roll bearing, linear bearing itu ada apa ya? Manfaat atau hasil yang bisa didapatkan untuk tingkat efisien dalam menahan gaya tadi gitu. Dan ini fungsinya beda-beda tergantung kebutuhan dari teman-teman sekalian. Point of view kali ini adalah dari teori merancang kapal-kapal saya sendiri. Kemudian masuk ke step by step, yaitu mulai pertama perhitungan diameter shaft engine gearbox. Kemudian kedua perhitungan diameter shaft gearbox bearing. Ketiga perhitungan komponen dalam gearbox. Dan yang keempat adalah perhitungan dan pemilihan bearing. Nah, jauh sebelum langkah lagi, ini saya jelaskan atau saya perlihatkan spesifikasi engine yang sudah saya dapatkan di teori merancang kapal, di mana saya menggunakan metode kapal pembanding, 10 kapal yang sudah saya cari dan spesifikasi sesuai dengan GT dan juga speed atau knots yang sudah ditentukan oleh dosen. Di sini saya mengambil engine yaitu Yanmar dengan engine name 8N330 LGW. Di sini tipenya sebenarnya diesel, double diesel. Kemudian untuk power outputnya mendapatkan 3530 kW. Kemudian untuk bornya 330, stroke-nya 380 seperti yang sudah tertera di layar. Nah, ini adalah perhitungan komponen dalam gearbox itu sendiri, di mana ada 4 hal yang salah satu 4 yang fundamental untuk diperhitungkan, di mana WN merupakan normal load untuk spesifikasinya. Kemudian tangential loss itu juga, maaf ini salah tulis, tangential load, di mana proses gaya tangential juga diperhitungkan. Kemudian radial load spesifikasinya masuk ke W1, W2, D2, D1, mulai dari RPM shaft itu sendiri, gear dalam engine-nya, kemudian diameter gear, kemudian diameter shaft itu sendiri. Nah, untuk modul saya menggunakan asumsi 10 dan angle atau kemiringannya juga saya menggunakan asumsi 30 derajat. Oke, next. Perhitungan komponen dalam gearbox ini adalah perhitungan yang saya coba implementasikan. Sebenarnya lebih simpel ketika kita di Excel sih, teman-teman. Cuman saya mencoba untuk mengimplementasikan dan juga mendapatkan hasil yang sekian, di mana T mendapatkan 46,81 sekian Newton per meter. Kemudian WT mendapatkan 3121, WN sampai selanjutnya. Nah, untuk W2 per W1 ini sebenarnya tidak perlu digunakan juga, karena mengingat kita mengambil poin 4 mulai dari T sampai W, radial dari radial rod itu sendiri. Kemudian ini hasil kalkulasi dari gearbox yang sudah saya perhitungkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mungkin di Excel yang sudah sempat saya buat. Nah, ini adalah hasilnya.
Di sini sudah tertera rumus-rumus juga teman-teman. Mulai dari, nah ini pressure anjir ini atau derajatnya saya berasumsi. Kemudian kita masuk ke shaft, di mana shaft engine atau estimation itu sesuai. Nah BAP ini sendiri udah saya sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian KW, di mana KW nanti diimplementasikan ke watt, oleh karena itu dikali 1000. Dan tentunya mulai dari 750 atau panjang dari jadi itu sendiri saya mengasumsikan, mengingat panjang dari kapal saya sendiri itu sekitar 68. Oleh karena itu mendapatkan pula yield strength, ultimate tensile strength. Nah, ini saya dapatkan dari internet, di mana dapat membantu khusus spekulasi di kapal passenger ship. Karena estimasinya ada jarak mulai dari 200 sampai sekian, 600 sampai sekian, dan saya mengambil nilai tengahnya itu 600 dan 200 untuk 3 poin ini. Dan density atau kekentalannya saya mengambil ini sesuai dengan rumus. Ini rumus yang bisa dijelas. Nah, ini adalah table di mana kita menentukan juga, teman-teman. Menentukan apa? Menentukan hasil dari persentase error dari gear itu sendiri. Nah, oleh karena itu awalnya saya mengambil persentase paling kecil di sini 0,03, akhirnya didapatkanlah volume, massa, weight, MT, TE. Ya, di sini mendapatkan poinnya yang sudah saya warnain. Begitu juga dengan ini untuk spesifikasi iterasi saja. Tapi yang saya ambil di sini yang biru, akhirnya saya implementasikan masuk ke DI di sini. DI ini ya diameter ya teman-teman, diameter nanti hasil bearingnya. Nah, masuk ke ini hasil yang sebenarnya tadi. Ini perumusan yang sesuai sih teman-teman. Jadi untuk tingkat efektif aja. Tapi udah coba saya cek di tulisan secara langsung. Nah, itu yang bisa saya lihatkan. Kemudian kita masuk ke PowerPoint selanjutnya lagi. Oke. Next. Nah, ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan juga di Excel, di mana asumsi di sini, poin yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, kita masuk ke logika, di mana semakin jauh jarak overhead, nah ini overhead teman-teman, overhead ini, maka akan semakin besar. Apa? Besar hasil dari kekuatan bearing itu sendiri. Nah, bearing itu sendiri akan semakin besar pula kalau jarak yang B ke A ini lebih kecil. Semakin kecil semakin. Nah, asumsi saya di sini 0,5 meter dan 0,3 meter adalah karena kapal saya dengan ukuran yang sekian, menurut saya dengan uji coba 0,5 dan 0,3 itu salah satu yang paling efektif. Kemudian saya perhitungkan, mendapatkanlah nilai B itu sendiri dan negatif 3.3,381, kemudian mendapatkan nilai dari A-nya itu adalah 4805. Nah, kita masuk ke kembali ke Excel lagi. Bahwasanya kok bisa sih dapat A sama B ini dari mana? Nah, ini kita dapatkan dari sini, teman-teman. N itu yang sudah saya dapatkan dari 1800 itu ini, dari WR-nya itu sendiri. Ya, kemudian jarak dari perhitungan, kemudian masuk ke B dulu yang sudah dirumuskan tadi. Oke, kayak seperti itu. Nah, akhirnya hasil spekulasi atau hasil perhitungan calculation dari perhitungan komponen dalam gearbox itu udah didapatkan seperti ini. Berarti di PPT tadi juga udah dijelaskan. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya sudah mendapatkan diameter dari 190 mm. Oleh karena itu saya mendapatkan nilai maaf. Nah, ini saya mengaca dari ISK Bearing, salah satu yang bisa dipercaya di internet, dengan komponen bore diameter itu 190, ini yang paling mendekati teman-teman, dan outer itu sendiri 340. Nah, itu yang cukup mendekati. Jadi sebelum memilih ini nanti akan ada banyak pilihan, tapi yang point out ini adalah bore ini sendiri dengan efektivitas nanti yang dihasilkan. Nanti akan mendapatkan dynamic sekian, static sekian, dan hasil baik yaitu 23.018. Nah, kurang lebih kesimpulannya seperti itu terkait bearing yang sudah saya dapatkan, yang akhirnya mendapatkan deep work ball bearing 6.238 untuk kapal passenger ship yang saya rancang di teori merancang kapal. Kurang lebih seperti itu. Sehingga tujuan bearing itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas dapat tercapai, karena sekali lagi untuk point out yang saya sampaikan yang sebenarnya sudah dijelaskan, bahwasanya semakin jauh jarak overhead maka akan semakin besar hasil kekuatan bearing gitu, dan semakin kecil jarak bearing itu sendiri ke titik A, B tadi itu bearingnya, nah jadi maka akan semakin besar hasil yang didapatkan itu sendiri. Oleh karena itu
bisa disimpulkan secara logika juga teman-teman untuk perhitungannya sesuai implementasi yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.